Hai. Halo, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Lintang Safa Octavia. Nama saya Kalia Sadira Rahmat. Nama saya Tiara Putri Abiansyah. Nama saya Nawasa Sabila Zahra. Nama saya Ahmad Zidane. Nama saya Giramanto Dandawani. Kami lagi ada di Museum Nasional atau biasa disebut Museum Gajah untuk memenuhi tugas teks sejarah dari kelompok 2. Awal pintu gerbang terdapat sebuah patung berbentuk gelombang. Dari patung gelombang tersebut ke kiri menuju gedung gajah atau gedung A. Jika lurus akan menuju gedung arca atau gedung B. Di sebelah kiri terdapat gedung gajah atau gedung A, di mana terdapat patung gajah di depannya. Di dalam gedung A terdapat ruang selasar yang berisi koleksi-koleksi arca kecil di halamannya. Ruang selasar berbentuk kotak dengan halaman di tengah-tengahnya. Di seberang halaman terdapat tangga kecil menuju ruangan dengan koleksi-koleksi Museum Nasional Indonesia, Museum Gajah. Tepat di atas tangga terdapat patung bayi rawa, diikuti patung-patung lainnya. Selanjutnya, di ruang prasejarah terdapat berbagai koleksi batu bersejarah dan koleksi lainnya. Museum Nasional Indonesia atau yang biasa kita kenal adalah Museum Gajah. Museum ini merupakan museum arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi yang terletak di Jakarta Pusat dan lebih tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12. Museum ini merupakan museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Museum Gajah atau Museum Nasional saat ini memiliki luas 26.500 meter persegi dan saat ini memiliki hingga 2 gedung. Gedung A digunakan sebagai ruang pameran dan ruang fotografi untuk gedung A, sedangkan gedung B digunakan untuk gedung arca di sebelah kanan. Untuk gedung B ini sendiri, ini diresmikan oleh Bapak Presiden SBY pada tanggal 20 Juli 2007. Gedung B ini berguna untuk laboratorium, ruang pameran temporer, dan area komersial dan perpustakaan. Museum ini menyimpan 190 benda-benda bernilai sejarah yang terdiri dari 7 jenis koleksi, yakni ada prasejarah, arkeologi, masa klasik atau Hindu-Buddha, numismatik dan heraldik, etnografi, geografi, dan sejarah. Terdapat 2 jenis koleksi yang Malang bertarik tahun 1351 Masehi. Patung ini merupakan arca Adiatawangsa sebagai bayi rawa, salah satu koleksi patung tertinggi di Museum Nasional. Dengan ini merupakan penjelasan yang merupakan manifestasi dari dewa Longswara atau Awalok Iswara yang mewujudkan dari bodhisattva di bumi. Patung ini merupakan berupa laki-laki berdiri di atas mana dan deretan tengkorak serta memegang cangkir terbuat dari tengkorak di tangan kiri dan keris pendek dengan gaya Arab di tangan kanannya. Diperkirakan patung yang ditemukan di Padang Rokok Sumatera Barat ini berasal dari abad ke-13 dan abad ke-14. Berikut ini adalah patung Ganesha. Ganesha adalah dewa ilmu pengetahuan dan kerintangan dalam agama Hindu. Berikut patungnya, dia merupakan gajah yang merupakan dewa juga. Berdirinya Museum Nasional Indonesia pada 24 April 1778 ini bermula dari pembentukan Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschapppen, sebuah lembaga kebudayaan di Batavia.
Pada masa pemerintahan Inggris 1811 sampai 1816, Thomas Stamford, Direktur Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, memerintahkan pembentukan gedung baru. Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen atau BG merupakan lembaga independen yang didirikan untuk tujuan memajukan penelitian dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang-bidang seperti ilmu biologi, fisika, arkeologi, kesusastraan, etnologi, dan sejarah, beserta menerbitkan khas penelitian. Lembaga ini mempunyai semboyan Ten Nut van het Algemeen atau untuk kepentingan masyarakat umum. Salah seorang pendiri lembaga ini, yaitu Jacob Cornelis Matthew Radermaser, menjumbangkan sebuah rumah miliknya di Jalan Kali Besar, suatu kawasan perdagangan di Jakarta Kota. Kecuali itu, ia juga menyumbangkan sejumlah koleksi benda budaya dan buku yang amat berguna. Sumbangan Radermaser inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya museum dan perpustakaan. Selama masa pemerintahan Inggris di Jawa, 1811 sampai 1816, Letnan Gubernur Sir Thomas Stamford Raffles menjadi direktur perkumpulan ini. Oleh karena rumah di Kali Besar sudah penuh dengan koleksi, Raffles memerintahkan pembangunan gedung baru untuk digunakan sebagai museum dan ruang pertemuan untuk Literary Society. Dulu disebut Gedung Society The Harmony. Bangunan ini berlokasi di Jalan Majapahit nomor 3. Sekarang di tempat ini berdiri kompleks Gedung Sekretariat Negara di dekat Istana Kepresidenan. Jumlah koleksi milik BG terus meningkat hingga museum di Jalan Majapahit tidak dapat lagi menampung koleksinya. Pada tahun 1862, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membangun sebuah gedung museum baru di lokasi yang sekarang, yaitu Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12. Tanahnya meliputi area yang kemudian di atasnya dibangun gedung Reichshochschule atau Sekolah Tinggi Hukum yang pernah dipakai untuk markaskan petai di masa pendudukan Jepang dan sekarang menjadi Departemen Pertahanan dan Keamanan. Gedung museum ini baru dibuka untuk umum pada tahun 1868. Museum ini sangat dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya penduduk Jakarta. Mereka menyebutnya Gedung Gajah atau Museum Gajah, karena di halaman depan museum terdapat sebuah patung gajah perunggu hadiah Raja Rama V dari Thailand yang pernah berkunjung ke museum pada tahun 1871. Kadangkala disebut juga Gedung Arca karena di dalam gedung memang banyak sekali tersimpan berbagai jenis dan bentuk arca yang berasal dari berbagai periode. Pada tahun 1923, perkumpulan ini memperoleh gelar Koninklijke karena jasanya dalam bidang ilmiah dan proyek pemerintah sehingga lengkapnya menjadi Koninklijke Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Pada tanggal 26 Januari 1950, Koninklijke Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen diubah namanya menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Keperubahan ini disesuaikan dengan kondisi waktu itu, sebagaimana tercermin dalam semboyan barunya, yaitu memajukan ilmu-ilmu kebudayaan yang berfaedah untuk meningkatkan pengetahuan tentang kepulauan Indonesia dan negeri-negeri sekitarnya. Museum Nasional mempunyai visi yang mengacu kepada visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu terwujudnya Museum Nasional sebagai pusat informasi budaya dan pariwisata yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peradaban dan kebanggaan terhadap kebudayaan nasional, serta memperkokoh persatuan dan persahabatan antar bangsa. Gedung tersebut akan dibangun di Jalan Majapahit nomor 3 yang akan digunakan sebagai museum dan ruang pertemuan untuk Literary Society, perkumpulan penyuka literatur. Pada 1862, setelah museum sudah dipenuhi dengan beberapa koleksi, pemerintah Hindia Belanda mendirikan gedung museum pada 1868. Pada tahun 2001 tercatat ada 109.342 buah koleksi yang berada di dalam Museum Gajah. Dari jumlah tersebut, museum ini kemudian dikenal sebagai museum terlengkap di Indonesia. Koleksi pun semakin bertambah sampai pada 2006 jumlah koleksi museum telah melebihi 140.000 buah. Koleksi paling menarik di dalam museum ini adalah patung Bhairawa. Patung Bhairawa menjadi patung tertinggi di Museum Nasional dengan tinggi 414 cm.
Jadi di sini saya Zidan ingin memberitahukan kita sedang berada di pameran Galeri Keramik. Di sini kita berada di Galeri Keramik dan di sini ada dari berbagai Tiongkok, warga Tiongkok. Di sini juga ada dinasti Yuan sama dinasti Ming. Lalu dagangan kuno. Di sini yang biru ini merupakan jalur laut, sedangkan yang kata kuning ini merupakan jalur sutra atau darat. Orang Eropa berdagang ke Indonesia melalui laut Mediterania, lalu ke sini ada terusan Suez kalau nggak salah, lalu ke Laut Merah lewat sini ke Teluk Afrika pokoknya, lalu jalan terus di pesisir India dan sampai di India berhenti sejenak lalu meneruskan ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah dan kembali ke Eropa untuk menjualnya dengan harga yang mahal. Jadi kita memasuki ruangan prasejarah, bisa dilihat di sini ada evolusi manusia atau human evolution dari Australia, dari sini bisa dilihat. Lalu di sebelah sini ada masa prasejarah Indonesia. Di sebelah sini ada masa prasejarah Indonesia juga. Jadi kayak batu-batu gitu loh guys, kayak buat masak, buat kebutuhan sehari-hari. Ini ada kayak cangkul juga, masih batu banget deh pokoknya. Dan ini adalah masa prasejarah di Indonesia yang biasa itu masa logam atau masa perjanjian. Ini adalah masa logam, ada mangkok, bendera, ada kapas, ada kapak dulu, ada Oke, jadi di sini kita lagi ada di galeri senjata, bisa dilihat sini ada senjata Gadi. Di sini ada contoh senjata lagi, ada sikin, ada podang, pedang sunu, solok puntang dan senjata-senjata yang lainnya. Jadi bisa kita lihat di sini kata persebaran senjata pada tradisional Indonesia. Kalau misalnya dilihat di sini peta persebaran di Sumatera itu kelihatan lebih banyak gitu. Dan kalau misalnya bisa dilihat lagi, kayak beberapa daerah itu punya senjata yang benar-benar khas lah. Ini dari DKI Jakarta itu ada golok, dan di Jogja itu ada. Ini bisa dilihat beberapa contoh seperti keris. Dan kalau misalnya dilihat di sini, senjata itu ada anatominya nih. Jadi kalau kita lihat ada 25 anatomi dari senjata keris. lihat karakter cetak. Nah, inilah perjalanan kami dari kelompok 5 mengelilingi Museum Gajah mulai dari arca, macam-macam topeng dan kerajinan yang ada di Indonesia. Saat kami berada di Museum Gajah,
kami merasa bahwasannya Indonesia itu banyak sekali yang patut kita banggakan. Adat istiadatnya, keragamannya, dan lain-lainnya. Kami sebagai warga negara Indonesia bangga memiliki berbagai keragaman itu. Kami semua berharap kita sebagai generasi muda patut melestarikan, mempelajari prasejarah yang ada di Indonesia, dan berbagai budaya yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menonton vlog kami untuk mengelilingi Museum Gajah. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Lu kira? Kan ya lu bilang semua. Halo semua. Halo. Udah ayo nih. Ayo. Kita semua hai. Halo semua. Kami dari kelompok 5. Aduh. Oh, gue gini nunjuk. Nah, gitu. Dari awal lagi. Kan dia dulu nih hai. Dia hai kan kita harus semua. Iya, dah. Dulu gitu. Oke. What the hell? Halo. Loh, gak usah pakai ketawa. Udah. Lu tunggu dong ngomong. Apa hai lagi? Iya. Kalau gue kira yang tadi. Museum Nasional. Iya, Museum Nasional. Dah, ayo Gir. Ada orang. Biar mikir ah. Hai. Halo. Hai gue. Jangan diberhentiin, enggak usah. Ayo gitu Don. Serius. Gue udah serius dari tadi Don. Hai. Halo. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Lintang Safa Octavia. Nama saya Kania Sadira Rahmat. Nama saya Tiara Putri Abiaria. Nama saya Nawasa Sabila Zahra. Nama saya Ahmad Zidane.